Abu Abdul Muti Muhammad bin Umar Al-Tanara Al-Jawi Al-Bantani adalah nama lengkap dari Abu Abdul Muti. Ia dikenal dengan nama Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, lebih terkenal dengan nama Syekh atau Imam Nawawi Banten. Ayahnya adalah Umar bin Arabi yang merupakan seorang ulama di Banten. Dikisahkan juga bahwa Syekh Nawawi masih keturunan dari Sunan Gunung Jati, yaitu salah satu wali Songo dari Sultan Banten I, yakni Maulana Hasanuddin. Imam Nawawi juga dikabarkan masih memiliki jalur nasab dari Sayyidina Husain radhiyallahu anhu wasallam, salah satu cucu Rasulullah selain Sayyidina Hasan. Sebutan Al-Jawi menunjukkan bahwa beliau berasal dari Pulau Jawa, sebab Banten menjadi bagian dari Pulau Jawa. Namun di sentaro dunia, beliau diberi gelar Sayyidul Hijaz, yaitu Maha Guru Jazirah Arab Saudi Arabia sekarang. Kebesaran nama Imam Nawawi sepadan dengan Imam Syafi'i, yaitu salah satu tokoh mazhab, sehingga dikenal dengan mazhab Syafi'i. Beliau dilahirkan di Kampung Tanara, Serang, Banten pada tahun 1815 Masehi atau 1230 Hijriah. Beliau wafat pada tanggal 25 Syawal 1314 Hijriah atau 1897 Masehi. Imam Nawawi menghembuskan nafasnya yang terakhir pada usia 84 tahun. Di Makkah, Imam Nawawi giat menghadiri majelis-majelis ilmu, khususnya di Masjidil Haram, hingga setelah dilihat kedalaman ilmu atau fakih oleh imam masjid utama tersebut, yakni Syekh Ahmad Khatib Sambas, ini juga tokoh Indonesia yang kaliber dunia, memintanya untuk menggantikan posisinya. Mulailah Imam Nawawi menjadi pengajar dan membuka majelis ilmu sendiri di Masjidil Haram. Semakin hari, murid atau santrinya semakin banyak. Bahkan, beberapa di antara muridnya merupakan pemuda asal Indonesia, yakni Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai pendiri Nahdlatul Ulama atau NU. Syekh Nawawi pernah menjadi imam di Masjidil Haram, mengajar di Haramain atau sebutan lain dari Makkah Madinah, dan karya-karyanya tersebar juga di Timur Tengah. Di kawasan Asia Tenggara, khususnya di dunia pesantren, karya-karyanya masih dipelajari, dikaji, dan ditelaah. Bahkan sampai kini menjadi kurikulum tetap di pesantren. Gelar Sayyidul Hijaz bukan sembarang gelar, dan itu diperoleh di wilayah Timur Tengah, tepatnya di seputar Jazirah Arab dan Masjidil Haram, khususnya Ka'bah yang menjadi jantung atau pusatnya ajaran Islam. Hal ini menjadikan kita sebagai bangsa Indonesia merasa bangga dan kagum atas capaian yang diperoleh oleh beliau. Sebab itu, kalian sebagai generasi penerus dapat mencontoh jejak dan langkah Imam Nawawi. Sejak tahun 1870 Masehi, kesibukan Imam Nawawi semakin bertambah karena harus banyak menulis kitab. Inisiatif menulis lebih banyak datang dari desakan sebagian koleganya dan para sahabatnya dari Jawa. Kitab-kitab yang ditulisnya sebagian besar adalah kitab-kitab komentar dari karya-karya ulama sebelumnya yang populer dan dianggap sulit dipahami. Alasan menulis syarh, selain karena permintaan pihak lain, Imam Nawawi juga berkeinginan untuk melestarikan karya pendahulunya yang sering mengalami perubahan dan pengurangan. Saat menyusun karyanya, beliau selalu berkonsultasi dengan ulama-ulama besar lainnya, termasuk sebelum naskahnya naik cetak. Karya-karya beliau cepat tersiar ke berbagai penjuru dunia karena karya-karyanya mudah dipahami dan mendalam isinya. Karya tulis beliau banyak yang diterbitkan di Mesir. Seringkali beliau hanya mengirimkan manuskripnya. Setelah itu tidak memperdulikan lagi bagaimana penerbit menyebarkan hasil karyanya. Selanjutnya, kitab-kitab beliau itu menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agama di seluruh pesantren di Indonesia, bahkan Malaysia, Filipina, Thailand, dan juga negara-negara di Timur Tengah. Menurut Resalam Tembagondana, peneliti di Institut Studi Islam Universitas of Philippines, ada sekitar 40 sekolah agama tradisional di Filipina yang menggunakan karya Imam Nawawi sebagai kurikulum belajarnya. Selain itu, Sulaiman Yasin, dosen di Fakultas Studi Islam Universitas Kebangsaan Malaysia, juga menggunakan karya beliau untuk mengajar di kuliahnya. Tepat tahun 1870 Masehi, para ulama Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir,
pernah mengundang beliau untuk memberikan kuliah singkat di suatu forum diskusi ilmiah. Mereka tertarik untuk mengundang beliau karena sudah dikenal di seantero dunia. Semua karya beliau berbahasa Arab. Berikut ini 10 nama kitab karya beliau dari total karya beliau yang berjumlah 115 yang mengupas tentang fikih, tasawuf, tafsir, dan hadis. Yang pertama, Sulam Al-Munajjah Syarah Safinah As-Salah. 2. Bahjah Al-Wasail Syarah Al-Risalah Al-Fami'ah Bayan Al-Usul wa Al-Fiqih wa Al-Tasawuf. Ketiga, Al-Tausyih Quat Al-Habib Al-Gharib Syarah Fat Al-Karib Al-Mujib. 4. Maraki Al-Ubudiyah Syarah Matan Bidayah Al-Hidayah. 5. Nasaih Al-Ibad Syarah Al-Manbahatu ala Al-Isti'dad Liyaum Al-Mi'ad. 6. Kamya' Al-Tughyan Syarah Madumah Syu'bu Al-Iman. 7. Al-Tafsir Al-Munir li Al-Mu'allim Al-Tanzil Al-Mufassir An-Wujuh Mahasin Al-Ta'wil Musamma Marah Labin li Kasyaf Makna Quran Majid. 8. Nur Al-Dalam Ala Madumah Al-Musammah bi Aqidah Al-Awam. 9. Tankih Al-Qaul Al-Hasid Syarah Lubab Al-Hadid. 10. Uqud Al-Lujain fi Bayan Hukuk Al-Zawzain.